Assalamualaikum, halo semuanya, welcome to my channel. Sebelum ke videonya, yuk like, share, dan subscribe dulu. Boleh komen juga kok, hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini aku mau ngajak kalian semua buat cari tahu tentang penyajian data. Tapi sebelum kita ke materinya, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Nadia Siti Fadilah dan NPM 222151022 dari kelas 2022A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Sebelum kita mulai ke pemateriannya juga, yuk siapin dulu alat tulis kalian, bukunya, pulpennya untuk mencatat hal penting yang ada di video ini. Kita mulai pembelajarannya yuk. 5, 4, 3, 2, 1. Materi pembahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah definisi dari penyajian data, bentuk-bentuk penyajian data, contoh dari penyajian data, dan juga ada kuisnya. Yuk cari tahu untuk definisi penyajian data. Apa sih penyajian data itu? Menurut Ensiklopedia Britannica, data adalah fakta atau angka-angka yang dikumpulkan, dianalisis, dan diringkas untuk disajikan. Contoh sederhananya, kita bisa lihat informasi penjualan sepatu di samping ini. Lalu, bentuk penyajian data itu bagaimana sih? Bentuk penyajian data itu ada bermacam-macam, di antaranya ada tabel, ada diagram, dan juga ada grafik. Tapi kali ini kita akan belajar mengenai diagram ya teman-teman. Diagram adalah bentuk visualisasi data untuk menunjukkan proporsi atau komposisi persebaran suatu set data. Diagram yang biasanya digunakan adalah diagram lingkaran atau pie chart dan juga diagram batang. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah diagram batang dan ini adalah diagram lingkaran. Jenis-jenis diagram. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa biasanya diagram yang digunakan itu adalah diagram lingkaran dan juga diagram batang. Kali ini kita akan belajar mengenai diagram lingkaran atau pie chart. Menurut laporan dari Atlas Obscura, penemu diagram lingkaran adalah William Playfair, yang dikenal juga sebagai Bapak Statistik Dunia. Waktu itu, William menggunakan diagram lingkaran yang berwarna untuk menyajikan kepemilikan tanah Kekaisaran Turki di Eropa. Sekarang, yuk kita lihat sistematika dari diagram lingkaran ini. Di sini aku udah punya data tinggi badan dari siswa. Yang pertama, dengan tinggi badan 170 cm, ada sebanyak 10 siswa. Yang mempunyai tinggi badan 165 cm, ada 38 siswa. Yang mempunyai tinggi badan 160 cm, ada 24 siswa. Dan yang mempunyai tinggi badan 155 cm, ada 36 siswa. Terakhir, yang mempunyai tinggi badan 150 cm, ada 12 siswa. Maka, kalau kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran, bentuknya akan jadi seperti ini. Siswa dengan tinggi badan 170 cm ada 8,3%, dengan tinggi badan 165 cm ada 31,7%, yang mempunyai tinggi badan 150 cm ada 10%, yang mempunyai tinggi badan 155 cm ada 30%, dan yang mempunyai tinggi badan 160 cm ada 20%. Maka dari sini dapat diketahui bahwa dengan menggunakan diagram lingkaran, kita jadi mempunyai gambaran perbandingan banyaknya tiap kategori. Kita bisa tahu bahwa tinggi badan 155 cm dan 165 cm itu jumlahnya hampir sama, tetapi berbanding jauh dengan yang tinggi badannya 170 cm. Lalu, bagaimana ya cara membuat diagram lingkaran ini? Diagram lingkaran ini dapat dibuat dengan dua jenis. Yang pertama, yang tadi kita lihat ada
berbentuk persentase, dan yang kedua ada derajat. Kita mulai dari yang derajat dulu ya. Untuk membuat diagram lingkaran dalam bentuk derajat, kita memiliki rumus ruas sudut sama dengan nilai data dibagi dengan total data dikali 360 derajat. Langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah pertama-tama kita hitung dulu jumlah total data dari semua nilai data yang ada pada tabel atau yang telah disediakan. Kemudian kita hitung besar sudut pada masing-masing bagian data dengan menggunakan rumus ini. Setelah itu kita buat lingkaran penuh dan membagi lingkaran itu menjadi beberapa ruas dengan besar sudut sesuai dengan masing-masing data. Kita gunakan busur derajat untuk menentukan ruas besarnya. Dimulai dengan membuat garis jari-jari dari titik pusat ke arah atas. Lalu cara membuat diagram lingkaran yang kedua adalah dengan persentase. Untuk rumus dari persentase ini adalah nilai persen sama dengan nilai data dibagi total data dikali 100%. Langkah-langkah yang harus kita tempuh itu hampir sama ya teman-teman, gak jauh berbeda. Yang pertama, kita harus hitung dulu jumlah total data dari semua nilai yang ada pada tabel atau yang sudah disediakan. Setelah itu, kita hitung besar persentase pada masing-masing bagian data dengan menggunakan rumus persen ini. Setelah itu, kita buat lingkaran penuh dan membagi lingkaran tersebut menjadi beberapa ruas dengan besar sudut sesuai dengan masing-masing data. Kita gunakan busur derajat untuk menentukan ruas besar, dimulai dengan membuat garis jari-jari dari titik pusat ke arah atas. Lalu, bagaimana ya contohnya? Kita mulai dengan contoh dari bentuk derajat dulu ya. Perhatikan tabel berikut ini mengenai data pekerjaan warga di desa Highway, kemudian buatlah diagram lingkarannya dalam bentuk derajat. Di sini terdapat pekerjaan warganya yakni petani sebanyak 25 orang, pedagang sebanyak 30 orang, buruh sebanyak 35 orang, dan PNS sebanyak 10 orang. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh data yang ada pada tabelnya. Dimana di sini itu total warga desa, ada petani sebanyak 25 orang, pedagang sebanyak 30 orang, buruh sebanyak 35 orang, dan PNS sebanyak 10 orang. Jadi bila dijumlahkan semuanya itu sama dengan 100 orang. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menghitung ruas sudut dari data ini. Dengan menggunakan rumus ruas sudut sama dengan jumlah warga. Jadi nilai datanya kita ganti dengan jumlah warga, kemudian dibagi dengan total data. Di sini itu dituliskan sebagai total warga dikali dengan 360 derajat. Kita mulai dari petani terlebih dahulu ya. Jumlah warga yang bekerja sebagai petani ada 25 orang, dibagi dengan total warga keseluruhan ada 100 orang, dikali dengan 360 derajat, sama dengan 9.000 dibagi 100 derajat menghasilkan 90 derajat. Kemudian yang kedua ada pedagang. Banyak warga yang bekerja sebagai pedagang ada 30 orang, kemudian dibagi dengan total warga keseluruhan yakni 100 orang, dikali dengan 360 derajat, sama dengan 10.800 dibagi dengan 100 derajat, sama dengan 108 derajat. Setelah itu buruh, jumlah warga yang bekerja sebagai buruh ada 35 orang, dibagi dengan 100 orang total keseluruhan warga, dikali dengan 360 derajat, sama dengan 12.600 dibagi dengan 100 derajat, menghasilkan 126 derajat. Dan terakhir, banyak warga yang bekerja sebagai PNS ada 10 orang, dibagi dengan 100 orang total keseluruhan warga, dikali dengan 360 derajat, sama dengan 3.600 dibagi dengan 100 derajat, menghasilkan 36 derajat. Setelah itu, langkah ketiga, kita mulai membuat diagram lingkarannya dengan cara pertama, kita buat dulu lingkaran penuh, kemudian buat garis jari-jari lingkaran dari titik pusat ke arah atas. Dari sini, titik pusat ke arah atas, seperti itu. Kemudian kita buat ruas garis dengan sudut 90 derajat sebagai jari-jari bagian petani. Jadi sampai sini itu bagian petani. Kemudian dibuat lagi garis dengan sudut 108 derajat
dari ruas garis pembentuk 90 derajat tadi sebagai bagian dari pedagang. Setelah itu, buat lagi ruas garis dengan sudut 126 derajat sebagai bagian dari buruh. Dan terakhir, kita buat ruas garis dengan sudut 36 derajat sebagai bagian dari PNS. Contoh yang kedua adalah contoh penyajian data dalam diagram lingkaran dengan menggunakan persentase. Soalnya adalah, perhatikan tabel berikut ini mengenai data hobi siswa SD kelas 6, kemudian buatlah diagram lingkaran dalam bentuk persen. Hobi dan jumlah siswanya yaitu ada membaca sebanyak 15 siswa, melukis sebanyak 10 siswa, olahraga sebanyak 20 siswa, dan menari sebanyak 5 siswa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan data terlebih dahulu. Pertama, siswa yang gemar membaca ada sebanyak 15 orang, siswa yang gemar melukis ada 10 orang, siswa yang gemar olahraga ada 20 orang, dan siswa yang gemar menari ada 5 orang. Jadi, bila dijumlahkan hasilnya adalah 50 orang. Langkah kedua adalah kita menentukan persentasenya dengan menggunakan rumus persen, yaitu nilai persen sama dengan jumlah siswa yang memiliki hobi tersebut dibagi dengan total siswa dikali dengan 100%. Yang pertama ada siswa yang hobinya membaca. Ada sebanyak 15 siswa dibagi dengan 50 siswa dikali dengan 100%. Hasilnya sama dengan 1.500 dibagi dengan 50% sama dengan 30%. Kemudian siswa yang gemar melukis ada 10 orang dibagi dengan 50, total keseluruhan siswa dikali dengan 100%, menghasilkan 1000 dibagi 50% sama dengan 20%. Kemudian siswa yang gemar olahraga ada 20 orang, dibagi dengan total keseluruhan siswa yaitu 50 orang dikali dengan 100%, menghasilkan 2000 dibagi dengan 50%, hasilnya adalah 40%. Dan yang terakhir ada hobi menari, yaitu sebanyak 5 orang siswa dibagi dengan total keseluruhan siswa yaitu 50 orang dikali dengan 100%, menghasilkan 500 dibagi 50%, hasilnya adalah 10%. Setelah itu, langkah ketiga kita akan menentukan derajatnya, karena biasanya diagram lingkaran itu menggunakan busu derajat kan teman-teman. Untuk siswa yang hobinya membaca, ada 15 orang dibagi dengan 50 orang total keseluruhannya dikali dengan 360 derajat, sama dengan 5.400 dibagi dengan 50 derajat sama dengan 108 derajat. Kemudian, siswa dengan hobi melukis ada 10 orang, dibagi dengan total keseluruhan siswa 50 orang dikali dengan 360 derajat, maka hasilnya adalah 3.600 dibagi dengan 50 derajat, menghasilkan 72 derajat. Selanjutnya, siswa yang hobinya olahraga itu ada 20 orang dibagi dengan total keseluruhan siswa yaitu 50 orang dikali dengan 360 derajat, maka hasilnya adalah 7.200 dibagi dengan 50 derajat, maka menghasilkan 144 derajat. Dan terakhir, ada siswa yang hobinya menari, yaitu sebanyak 5 orang dibagi dengan 50 orang total keseluruhan siswa dikali dengan 360 derajat, menghasilkan 1.800 dibagi dengan 50 derajat. Hasilnya adalah 36 derajat. Langkah keempatnya yaitu kita buat diagram lingkarannya dengan cara sama ya teman-teman, kayak tadi pertama-tama kita buat dulu lingkaran penuh, lalu setelah itu kita buat garis jari-jari dari titik pusat ke arah atas. Setelah itu kita buat ruas garis dengan sudut 108 derajat sebagai bagian untuk membaca. Kemudian setelah itu kita buat lagi ruas garis dengan sudut 72 derajat sebagai bagian dari melukis. Setelah itu kita buat lagi dengan membentuk sudut 144 derajat untuk olahraga. Dan terakhir kita buat garis dengan sudut 36 derajat sebagai bagian dari menari. Seperti itu teman-teman contohnya. Sekarang kita lihat kuisnya yuk. Kuis. Lihat baik-baik diagram lingkaran yang
ada di gambar ini. Ada mangga 40%, jeruk 25%, dan apel belum diketahui. Pertanyaannya, Pak Anton menjual berbagai jenis buah di pasar. Apabila jumlah seluruh buah adalah 200 buah, maka jumlah apel itu berapa ya? A. 35 buah, B. 50 buah, C. 70 buah, ataukah D. 85 buah? Yuk, tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga apa-apa yang disampaikan dapat menambah ilmu kalian dan bermanfaat untuk kalian ya. Kalau ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Segitu dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.